Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih kita memulai babak baru babak baru pengajaran setelah UTS ya. Semoga rekan-rekan tetap istiqomah di dalam menjalani perkuliahan, juga tetap semangat ya untuk tetap belajar ya, terutama di mata kuliah yang saya ampu. Nah, ini kita sudah pertemuan ke-9 ya. Jadi semoga sudah banyak hal yang rekan-rekan timba ilmunya dalam mata kuliah cyber security ya, atau keamanan cyber. Dan PowerPoint yang akan saya gunakan di dalam pertemuan ini untuk 3 kali pertemuan ya, meskipun cukup pendek tetapi bahasan ini sangat penting dan saat ini sangat menarik, terutama ada kasus berkenaan dengan hacker ya, pada keamanan BSI ya, Bank Syariah Indonesia minggu lalu. Kemudian minggu ini nampaknya beberapa bank swasta yang lainnya ya. Nah, ini kemudian ada apa? Nah, gitu. Nah, judul kita atau topik pada perkuliahan yang ke-9 ini adalah Why Information Security is Hard ya. Mengapa informasi keamanan itu begitu susah, begitu berat ya. Ini dalam perspektif ekonomi, economic perspektif ya. Kalau mata kuliah-kuliah sebelumnya kita lebih banyak pada security, keamanan yang keamanan software gitulah ya. Jadi keamanan bagaimana cyber itu sering ya menjadi sebuah, dalam tanda kutip gitu ya, mainan ya. Mainan itu artinya mereka-mereka yang ahli di dalam IT itu bisa dengan mudah membuat sesuatu hal ya, terutama yang bersifat negatif gitu ya. Nah, ini kita pandang dari ekonomi, tidak kalah bahayanya dalam persoalan ekonomi ini ya. Topik ini kalau kita lihat ya, yang terjadi sekarang ini mungkin masih ya, ketika sebuah bank di Indonesia kemarin itu mengalami hampir 3 hari tidak bisa beroperasi, dan kemudian muncul berita-berita yang menyampaikan bahwa hacker kemarin itu ya, saya jadi lupa, nanti coba Anda cari di detik.com itu ada itu ya, something lockbit gitu ininya ya, hacker itu yang katanya di dalam berita itu mencuri lebih dari 1,5 triliun data. Nggak bisa membayangkan ya, kita mempunyai 1 gigabyte data aja itu sudah isinya, saya nggak yakin ya Anda dan saya ini bisa betul-betul memahami gitu. Ya, taruhlah misalkan itu data tentang mata kuliah saja itu ya, atau saya misalkan punya data references ya, buku, jurnal, lain-lain yang saya jadikan referensi semasa kuliah dan semasa mengajar ini, itu sekitar 8,5 gigabyte ya, terdiri dari ratusan judul buku, ratusan judul jurnal ya. Itu pun saya mungkin bacanya sekitar 1, 2, 3% gitu ya. Itu 8,5 giga. Nah, itu hitungan triliun itu saya nggak tahu apanya itu ya, kuantitasnya atau quality dari misalkan satu orang dengan sekian data yang ada di dalamnya. Nah, we don't know ya, kita tidak tahu. Tapi sekali lagi kita kembali pada topik bahwa masalah keamanan, informasi keamanan itu terutama di bidang ekonomi, perspektif ekonomi itu memang begitu amat sangat sulit ya. Ya, Anda sekarang bayangkan ketika sudah dihack itu ya,
kemudian hackernya itu sudah mengancam kalau mereka tidak deal, kita tidak tahu berapa dan apa yang dimaksud dengan deal itu, tapi tentu adalah money, ya, uang, ya. Nah, kalau mereka tidak deal, dia akan membocorkan 1,5 triliun data tadi itu ke black website katanya, ya, jadi akan disebar dimanapun itu di web-web yang sangat membahayakan. Nah, itu menjadi bahan diskusi Anda, ya. Jadi ternyata di balik, ya, modernisasi dan kecanggihan IT itu, ya, information and technology itu ada bahaya yang sangat besar, ya, terhadap masalah security itu. Nah, kalau dilihat, ya, dari bagaimana sih sebenarnya di bidang ekonomi itu, ya, maksud saya perspektif ekonomi itu, kita ambil contoh dalam perbankan, ya, itu mempunyai model yang berbeda, ya. Nanti kalau di Indonesia itu seperti apa gitu, ya, tapi saya akan ini hanya satu paragraf pendek, tapi kemudian nanti akan menjadikan bahan pemikiran dalam diri kita, ya, terutama Anda yang belajar tentang masalah keamanan cyber ini, ya. Saya bacakan dengan satu persatu sehingga nanti kita semua paham, ya. Dalam sebuah survei, ya, in a survey, I have to go to take this, ya. Jadi dalam sebuah survei, dalam sebuah survei, in a survey of fraud against auto teller machine, ya, dalam sebuah survei tentang penipuan, ya, atau apa kecurangan sama saja, ya, dalam ATM, ya, atau yang terjadi transaksi di sebuah ATM, ya, it was found that the pattern, ya, kecurangan ini atau penipuan ini ditemukan bahwa pola, ya, pattern ini, pola dari penipuan itu didasarkan pada, ya, depend on who was liable for them. Siapa yang harus bertanggung jawab, gitu, ya. Jadi ini sudah dalam hasil survei, ya, mungkin ribuan dari pemilik kartu ATM itu, ketika ada terjadi penipuan di ATM, saya kira Anda dan kita semua paham lah, di Indonesia juga sering sekali itu bagaimana ATM itu kadang ada ganjelnya, dan ganjel itu kertas atau atau ada banyak, ya, berbagai macam motif, ya, penipuan melalui ATM itu, ya. Nah, tentu kemudian pelanggannya atau customer atau yang mempunyai rekening itu yang mengeluh, saya tidak merasa mengambil, kenapa tiba-tiba uang saya hilang dan lain-lain gitu. Nah, isi survei itu atau hasil dari survei itu mengatakan bahwa siapa kemudian yang harus diberi tanggung jawab, ya, untuk bagaimana persoalan ketika ada penipuan di ATM itu, ya. Jawabannya adalah, ya, siapa yang bertanggung jawab gitu. Apakah bank, apakah pemilik rekening gitu, ya. Jadi menarik itu, siapa yang bertanggung jawab, ya, itulah sebenarnya yang menjadi fokus ketika ada masalah penipuan itu tadi, ya. Nah, di Amerika, in the USA, if, ya, ketika atau jika a customer disputed a transaction, ya, jika seorang pelanggan pemilik rekening itu mempunyai
perselisihan, ya, disputed dalam sebuah transaksi, the honest was the bank. Ya, kalau di Amerika yang bertanggung jawab, ya, the honest itu yang bertanggung jawab adalah bank. Ya. Jadi kalau saya orang Amerika, saya memiliki kartu ATM di bank apa American Bank misalkan, kemudian saya mengambil di ATM, saya mengambil 1 juta dolar berapa itu ya. Ternyata kok yang keluar, ya, di dalam transaksi itu, ya, setelah kita tahu, misalkan setelah saya tahu ternyata 2 juta. Loh, saya hanya mengambil 1 juta, kenapa uang saya hilang 2 juta gitu, ya. Nah, yang bertanggung siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Kalau di Amerika adalah banknya yang bertanggung jawab, ya. To prove, ya, untuk membuktikan that bahwa the customer was mistaken or lying. Ya. Jadi bank bertanggung jawab, ya, mengatakan bahwa Anda, ya, maksudnya customer, pelanggan itu, ya, yang salah, ya, atau Anda berbohong gitu. Kayaknya kayak di kita ya. jadi complicated. Maksudnya sebenarnya bisa jadi betul kita tuh hanya ngambil 1 juta, mengapa ada 2 juta keluar dari rekening kita. Nah, di Amerika nampaknya seperti di kita, bank yang bertanggung jawab, bank yang tahu, bank yang punya otoritas gitu. Kemudian bank mengatakan ya Anda yang salah gitu. Nah, dengan model yang seperti ini, kayaknya kita juga, bank-bank di kita juga seperti itu. This give US Bank, ya, model yang semacam ini itu memberikan bank-bank di Amerika a motive to protect their system properly, ya, sebuah motif untuk melindungi sistem bank itu secara proper gitu. Nah, jadi bank kemudian mempunyai apa istilahnya itu ya, superioritas, ya, bank mempunyai kekuasaan yang lebih, ya, dibanding pelanggannya. Nah, but, ya, perhatikan, tetapi, ya, di Inggris, Norwegia dan Belanda, ya, beban, ya, the burden, beban of proof lay on the customer. Jadi sebaliknya, ya, situasi itu sangat berbeda 180 derajat. Di Inggris, Norwegia dan Belanda ketika ada kecurangan atau penipuan, ya, kasus-kasus seperti yang di ATM tadi itu, yang bertanggung jawab bukan bank, ya, tapi customernya sendiri. Coba Anda buktikan, ya, misalkan Anda mengatakan mengambil uang itu hanya 1 juta, tetapi di rekening Anda itu yang tidak ada atau yang hilang atau yang terambil 2 juta, itu customer yang membuktikan, ya. Kalau betul-betul bisa dibuktikan, ya memang saya hanya mengambil 1 juta. Ya, kenapa di rekening saya jadi ada pengurangan 2 juta? Nah, kemana itu? Nah, itu customer. Jadi the bank was right unless the customer could prove it wrong. Jadi kemudian bank itu benar, kita nggak tahu, kita nggak mengerti kenapa itu. Nah, kalau apa, ya, unless the customer could prove it wrong. Jadi kalau customer, ya, pemilik rekening itu bisa membuktikan bahwa betul-betul uang yang 1 juta tadi itu, karena ngambil 1 juta keluar 2 juta, itu dibuktikan bahwa itu adalah salah, tidak dia, ya, tidak customer, tidak pelanggan itu yang mengambil, maka bank baru dikatakan dia yang salah, ya. Jadi the bank was right unless, bank itu benar, ya, kecuali unless, ya, customer itu bisa membuktikan bahwa bank itu adalah salah gitu. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya mungkin dengan receipt dan lain-lain, ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada perbedaan yang mencolok, ya, yang 180 derajat berbeda antara situasi
Amerika, ya, ketika ada penipuan kecurangan di ATM, ya, bank itu mempunyai kuasa yang jauh lebih, yaitu kesalahan Anda, ya, bahwa customer merasa saya hanya mengambil sejumlah yang ini 1 juta ini, mengapa uang di rekening saya 2 juta hilang. Nah, bank tetap mengatakan itu urusan Anda, ya. Tetapi kalau di Inggris, di Norwegia dan di Belanda, ya, bank mengatakan ya itu kesalahan Anda, tapi kemudian ketika kita customer itu bisa membuktikan bahwa itu adalah salah, ya, bahwa saya mengambil 1 juta tetapi uang yang di rekening saya itu keluar 2 juta dan saya bisa membuktikan bahwa itu adalah salah, ya, yang kehilangan keluar 2 juta itu salah, maka bank akan mengakuinya bahwa memang ada salah, gitu, ya. Nah, apa yang menjadi persoalan, ya, yang menjadi persoalan adalah since karena this was almost impossible, ya, maksudnya bahwa customer itu bisa membuktikan bank itu salah, itu nampaknya impossible, ya, nampaknya tidak mungkin. The bank in these countries become careless, ya. Jadi kemudian bank-bank di Inggris, di Belanda, di Norwegia akhirnya ya ceroboh aja. Pasti mereka tidak akan bisa membuktikan. Bagaimana dia bisa membuktikan? Ya, kalau memang dia itu mengambil 1 juta, tapi kemudian di rekening dia tentu menerima 1 juta, tetapi di rekeningnya dia hilang atau terambil 2 juta, itu sangat susah bagi kita untuk membuktikan, ya. Saya kira samalah Anda coba cari beberapa berita tentang bagaimana penipuan-penipuan di ATM itu kan, yang merasa pelanggan itu tidak mengambil, tiba-tiba uangnya hilang dan lain-lain, gitu, ya. Nah, eventually ini, ya, jadi tiba-tiba atau pada suatu masa epidemic of fraud demolish their complacency. Jadi kalau sudah semacam itu, ya, karena tadi mereka ini menjadi careless bank itu, ya, seolah-olah kemudian bank merasa ya oke lah kita business as usual, taruhlah begitu, ya. Jadi kita ya seperti biasa saja gitu. Ya mereka merasa kehilangan customer kita, kemudian mereka akan sulit membuktikan, ya kita tetap akan jalan seperti itu, ya. Nah, itu kondisi semacam itu sering terjadi, ya, dan mayoritas terjadi di negara-negara Eropa ini tadi, ya, Inggris, Norwegia dan Belanda. Nah, US Bank, bank-bank Amerika, ya, dia semakin sedikit, ya, suffered much less fraud, ya. Jadi dengan model penanganan dan situasi seperti bank-bank di Amerika tadi itu, ya, yang bank itu mempunyai superioritas yang tinggi, maka dia tidak banyak mengalami kesusahan di dalam masalah atau tidak banyak mengalami banyak penipuan-penipuan itu, ya. Although they actually spend less money, ya, bahkan mereka itu justru menghabiskan uang yang sangat sedikit, ya, untuk security-nya. They actually spend less money on security than, ya, dibanding bank-bank, ya, their European counterpart. Ya, they spend it more effectively. Jadi dengan model bahwa customer itu harus membuktikan sendiri, ya, bahwa yang dia lakukan itu adalah benar sehingga bank itu nanti bersalah, ya, itu tidak efektif, ya. Di dalam survei mengatakan seperti itu, ya. Sudah menggunakan banyak uang, ya, bank-bank di Eropa itu, ya, dan itu tidak efektif. Nah, ini sebagai salah satu contoh rekan-rekan sekalian di dalam bagaimana sebuah pengamanan, ya, security, ya, pengamanan dan keamanan di dalam ekonomi ini, ya, di dalam perspektif ekonomi, ya, itu sangat pelik, ya.
sangat susah ya. Jadi kalau misalnya kita nampaknya dengan model-model yang Amerika itu lebih enak itu Pak, karena misalkan ya bank mempunyai superioritas ya, tetapi mungkin orang juga komplain ya, tapi kita sebagai customer merasa tidak dihargai dan tidak ada upaya-upaya yang lain ketika misalkan ada fraud itu, ketika ada masalah penipuan gitu ya. Sementara kemudian misalkan kita berbicara kalau itu bank-bank di Eropa ya, kita mempunyai power ya, customer itu mempunyai power ya, untuk bisa membuktikan. Tetapi ternyata menurut survei, meskipun customer itu bisa membuktikan kalau misalkan betul benar-benar bahwa bank yang salah, maka bank yang harus mengembalikan dan lain-lain ya dalam sebuah kasus transaksi ya. Tetapi kan untuk membuktikan itu ya, customer mencari pembuktian itu ternyata hampir tak memungkinkan gitu ya. Nah, saya melihat ada sisi positif yang di sini ya, tapi juga ada sisi positif yang di sini ya. Ada sisi negatifnya yang di sini ya, di model Amerika, dan ada sisi negatifnya yang ada di Eropa ini ya. Jadi dua-duanya mempunyai sesuatu yang baik ya, sesuatu yang menguntungkan customer ya, tapi di sisi yang lain juga ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak menguntungkan customer ketika terjadi fraud gitu. Nah, lain lagi dengan yang cerita hacker ini ya. Jadi ini kita masih belum tahu apakah kemudian buntut dari kasus hacker ini nanti akan ada misalkan tiba-tiba uang customer itu hilang misalkan, atau data menjadi loss, kemudian data menjadi leak ya, bocor, leaking. Ada loss ya, fund ya, atau leaking data ya, bisa jadi seperti ini ya. Jadi bisa jadi ini masih awal, maka saya membaca berita yang baru kemarin kalau nggak salah, jangan anggap enteng ancaman dari hacker itu kan. Jadi dia bilang kalau tidak sesuai dengan dealnya ya, maka ya dia mungkin akan leak data ke black website. Saya juga nggak tahu maksudnya black website itu seperti apa. Nah, oke. Jadi ini rekan-rekan perkuliahan kita sebagai pengantar dulu ya di dalam sebuah topik bahwa informasi keamanan ya itu begitu amat sangat sulit ya dalam perspektif ekonomi. Dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan menganalisa kasus yang lain ya di masalah asuransi ya. Ini masih juga berkaitan dengan ekonomi. Kemudian kita juga akan membaca, ini ada data Metcalf ya. Nah, ini yang nampaknya sangat agak pelik ini, nanti saya beri tugas Anda secara kelompok untuk menganalisis juga awal ini ya, Metcalf Law itu seperti apa ya. Jadi skema ini ya, bagaimana dulu ya orang hanya satu orang ke satu orang ya, saling bertelepon ya kalau ada kepentingan. Setelah itu orang mungkin sebaliknya ya. Jadi ini berkepentingan, dia menelpon misalkan A kepentingan menelpon B ya, dia menelpon B, atau B berkepentingan untuk menelpon A, dia, jadi komunikasi itu hanya satu arah ya. Nah, kemudian berkembang komunikasi informasi itu menjadi agak kompleks ya. Jadi sudah ada mulai ini 5 ini, dan sekarang ini sudah menjadi seperti ini ya. Dan mungkin akan lebih kompleks lagi. Nah, ini Metcalf namanya, model komunikasi yang kompleks. Kemudian
kita juga akan mencoba ya mempelajari tentang ini saya beri contoh kepada Anda kan ya, pasti ada beberapa sudah semprov, maksudnya apa sih yang dibutuhkan ya di dalam market IT itu ya. Nah, ini tentu sangat berhubungan dengan masalah keamanan cyber juga. Kemudian ada information warfare, offense and defense ya, jadi bagaimana perang informasi ya. Ini perang informasi, jadi bagaimana menyerang dan mempertahankannya. Kemudian yang terakhir nanti ini di pertemuan ke-11 ya, bagaimana membedakan ya sesuatu yang nampak baik ya tapi dia itu buruk ya, atau sebaliknya dia nampak buruk tapi adalah baik, distinguishing good from bad. Bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk ya, atau sebaliknya ya, kelihatan buruk tapi dia juga sebenarnya baik. Itu sangat bisa terjadi di dalam masalah keamanan cyber ini ya. Itu ya rekan-rekan sekalian, silakan nanti bisa diputar-putar video teaching saya ini ya, berkenaan dengan ini masih pengantar ya dulu dalam bagaimana persoalan perbankan ya, dan bagaimana persoalan bila terjadi ya fraud ya atau penipuan ya, di dalam masalah perbankan begitu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pada masih topik yang sama dalam pertemuan-pertemuan atau 2 pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.